Nah, tanda yang terakhir kita menggunakan tanda fathah adalah ketika di fi'il mudhari ya, yang mana fi'il mudhari tersebut belakangnya belum bertemu sesuatu. Ya, misalkan di sana ada fi'il mudhari yaftahu. Yaftahu. Fi'il mudhari yaftahu dia masih murni belakangnya, dia belum bertemu alif, belum bertemu wawu, belum bertemu domir ya dan lain-lainnya, masih murni. Maka ketika yaftahu ini kok dia dibaca nasab, maka silakan dibaca dikasih tanda fathah. Yaftahu dibaca nasab misalkan kalau dia kemasukan lan. Nah, jadi la yaftaha. La yaftaha. Jadi lan ini termasuk salah satu apa namanya itu penyebab dinasobkannya fiil mudhari lan, an, kai dan lain-lainnya. La yaftaha. La yanalallaha luhumuha. Seperti itu. Jadi la yaftaha ini didatain dengan fathah, nasabnya dengan fathah. Kenapa? Karena dia adalah fiil mudhari yang belakangnya tidak bertemu sesuatu. Kalau belakangnya sudah bertemu dengan sesuatu, nanti tandanya bukan fathah lagi, tapi nanti sesuatu yang lainnya itu membuang lonnya. Ya, jadi ini adalah 3 tempat di mana kita menggunakan fathah sebagai tanda nasab. Isim mufrad, seperti contoh, ishtaritu qalaman atau khalaqallahu al-insan, khalaqa menciptakan Allah al-insana pada manusia. Yang kedua jamak taksir. Contohnya ra'aitu rijala ilmin atau ra'aitu nisaan ya. Atau ishtaritu aqlaman, maka semuanya memakai fathah. Kemudian yang ketiga adalah fi'il mudhari yang tidak bertemu sesuatu belakangnya ya, atau fi'il mudhari yang selainnya af'alul khamsah. Ya. Ketiga inilah ketika mereka dibaca nasab maka ditandai dengan fathah. Selanjutnya alif. Alif menjadi tanda nasab di satu tempat yaitu asmaul khamsah ya. Asmaul khamsah. Mungkin antum masih ingat apa itu asmaul khamsah ya? Asmaul khamsah itu 5 isim mufrad yang diperlakukan istimewa ya, yang sudah usah jelaskan kemarin. Asmaul khamsah abun, akhun, hamun, famun, sama zu, tapi tetap asmaul khamsah di sini yang memenuhi syarat ya. Jadi asmaul khamsah adalah 5 isim mufrad itu yang kemarin saya sebutkan dan dia sudah memenuhi syarat yang telah usah sebutkan dalam bab rofa. Contohnya misalnya di sini ati taatilah, atau taatlah engkau. Abaga pada bapakmu. Di sini abaga dia menjadi objek. Objek selalu dibaca nasab. Nah, dan tanda nasabnya adalah alif, bukan fathah lagi ya, alif. Nama karena adalah isimu, karena dia adalah asmaul khamsah. Atau misalkan contoh lainnya, saya melihat saudaramu. Ra'aitu, saya melihat. Apa yang saya lihat? Akhoka saudaramu. Lah akhoka kan dari kata akhun kan ya. Akhoka ini akhun. Akhoka dia dibaca dia adalah maf'ul atau objek. Maf'ul dibaca nasab. Tanda nasabnya ini bukan sekedar fathah tidak, tapi tanda nasabnya adalah alif ini. Alif. Kenapa? Tanda nasabnya alif karena dia adalah asmaul khamsah ya. Jadi tetap ini adalah asmaul khamsah yang memenuhi syarat. Kalau dia tidak memenuhi syarat, maka alamat nasabnya nanti tetap memakai fathah biasa. Ya, contohnya seperti apa? Misalkan saya melihat seorang saudara. Saya melihat seorang saudara. Tanpa disandarkan ya. Ra'aitu akhon. Ra'aitu saya melihat akhon saudara. Jadi ra'aitu akhon sama ra'aitu akhoka. Ra'aitu akhon sama ra'aitu akhoka. Nah, ini kedua-duanya sama betul. Ra'aitu akhon saya melihat seorang saudara. Ra'aitu akhoka saya melihat saudaramu. Akhon di sini artinya sama, yaitu saudara. Tapi nanti cara mengirobnya berbeda. Yang akho yang kedua ini, ra'aitu akhoka, akho dia adalah maf'ul. Maf'ul dibaca nasab. Tanda nasabnya adalah alif. Kalau ini adalah nasab pakai alif. Karena dia ada asmaul khamsah akhoka. Kalau ini ra'aitu akhon. Ini adalah isim mufrad maf'ul dibaca nasab dan tanda nasabnya adalah fathah, bukan alif. Kenapa? Karena dia adalah isim mufrad. Dia tidak dinamakan asmaul khamsah karena dia tidak memenuhi syarat. Ustaz itu sama-sama ada alifnya ya, beda ya.
Kalau alif di sini adalah alif alamatul i'rab, yang mana antum melafadzkannya panjang, akhoka. Tapi kalau akhon ini bukanlah alif alamatul i'rab, tidak, tapi ini adalah alif yang mana dia ditulis saat kita memfathakan sebuah kata. Ya. Seperti ro'aitu zaidan, ya, ketika antum tulis zaidan, ini kan juga ada alifnya kan. Nah, ini alif yang ada dalam lafaz akhon, ya. Bukan seperti akhoka ini. Kalau akhoka ini adalah alif yang mana istilahnya itu tanda irob yang mana dia dibaca akhoka. Naam, insya Allah bisa difahami ya. Nomor 2 yaitu alif menjadi alamat alamat nasab di satu tempat, yaitu asmaul khamsah. Kemudian yang kedua kasrah menjadi alamat nasab di satu tempat, yaitu jamak muannas salim. Ya. Jamak muannas salim ketika dia istilahnya itu ketika dia rafa, jamak muannas salim itu kumpul dengan tiga golongan ini, isim mufrad, jamak taksir, itu mereka sama-sama ditandai dengan apa? Ditandai dengan domahnya. Tetapi pas nasab, jamak taksir mempunyai tanda sendiri yang berbeda dengan teman sebelumnya di saat dia dirafakan. Jamak muannas salim ketika dia dinasabkan tandanya adalah kasrah. Ya, jadi kapan ada jamak muannas salim kok antum baca nasab? Misalkan dia menempati posisi nasab, misalkan dia adalah objek atau kemasukan inna atau lainnya, maka kasroh lah. Dan saya melihat perempuan muslim. Ro'aitu muslimatin. Ya, muslimatin adalah objek dibaca nasab, dan tanda nasabnya adalah kasroh. Kenapa? Karena dia adalah jamak muannas salim. Muslimatin, mu'minatin, kafiratin, zakiyatin, mahiratin, ya, semuanya adalah jamak muannas salim, dan kalau dinasabkan silahkan di kasroh. Ini bukan fathah ya, di kasroh. Baik. Kemudian ya menjadi alamat nasab di dua tempat. Yang pertama adalah isim tasniyah, yang kedua adalah jamak mudzakkar salim. Kemana sudah saya jelaskan isim tasniyah itu apa? Isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan arti dua, dan dia dibentuk dari isim mufrad dengan menambahi alif nun atau ya dan nun. Ya. Ketika dia rofa, maka kita memakai tambahan yang alif dan nun, karena tanda rofanya adalah alif. Tapi ketika dia ditasnyahkan, maka ketika dia dinasabkan, maka tanda nasabnya adalah ya, sehingga kita memilih tambahan yang ya dan nun. Misalkan antum bilang, saya telah membeli 2 pulpen, ya. 2 pulpen bahasa Arabnya adalah kolamani 2 pulpen. Ketika antum meletakkan kolamani di posisi maf'ul atau di posisi objek, ishtara itu, maka jangan pakai yang tambahan alif, tapi pakailah tambahan yang ya, menjadi ishtara itu kolamain. Ishtara itu kolamain ini. Kolamaini maf'ul. Maf'ul dibaca nasab, dan tanda nasabnya dalam contoh ini, dan tanda nasabnya adalah iya. Ya. Kolamaini. Saya menjual 2 buku. Bi'tu, saya menjual 2 buku kitabaini. Nah, jadi isim tasnya kalau mereka dalam posisi nasab, silakan memakai tambahan ya dan nun, bukan alif dan nun. Nah, kemudian yang kedua adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim insyaallah masih ingat semua, yaitu jamak yang selamat dari perubahan, jamak yang untuk laki-laki dan selamat dari perubahan. Misalkan dorib menjadi doribuna, muslim menjadi muslimuna. Ini dengan menambahi wawu dan nun dalam isim mufradnya, ya, wawu dan nun atau ya dan nun. Tapi di saat kita nasab, yang kita pilih adalah apa? Tambahan ya dan nun. Nah, misalkan bahasa Arabnya orang-orang muslim. Bahasa Arabnya adalah muslimuna. Tapi ketika muslimuna kita posisikan menjadi objek, saya menyukai orang-orang muslim. Uhibbu muslimina. Saya menyukai orang-orang muslim, ya. Atau saya menyukai lelaki muslim. Jadi uhibbu muslimina. Muallimuna. Saya melihat guru-guru, ra'aitu muallimina. Baik.
Di sini isim tasnya sama jam mudzakkar salim ya, itu mereka sama-sama apa, tandanya itu sama-sama apa, sama-sama ya-nya. Nah, untuk membedakan gimana? Untuk membedakan adalah kalau yang isim tasnya itu tambahnya adalah aini, kalau jam mudzakkar salim ina. Kan gini ya. Bentar. Kalau tidak ada harokatnya, ini kan mungkin jam mudzakkar salim, mungkin isim tasnya ya. Kalau apa nama itu? Tulisannya sama. Isim tasnya sama jam mudzakkar salim, tulisannya kalau dalam penulisan ini sama. Nah, yang membedakan adalah cara membacanya. Kalau jam isim tasnya itu kita membacanya aini, ya, muslimaini. Jadi sebelumnya ya di fathah, setelahnya ya di kasroh. Tapi kalau jam mudzakkar salim itu ina. Jadi sebelumnya ya di kasroh, setelahnya ya di fathah. Ra'aitu muslimina, uhibbu mahirina. Ra'aitu muallimina. Tapi kalau isim tasniyah, uhibbu muallimaini, ra'aitu muslimaini, nadhartu mahiraini ila akhirih. Jadi bisa difahami insyaallah ya. Yang nomor 4 yaitu tanda nasab adalah ya. Yang nomor 5 hasfun nun, membuang nun. Membuang nun menjadi alamat nasab di satu tempat yaitu af'alul khamsah. Ya, satu tempat yaitu af'al khamsah. Misalkan lam yaf'al afan ini contohnya salah ya. Karena lam itu termasuk amil nasab. Afan amil jazm. Contoh yang betul misalkan dalam juz 4 lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalu itu kalau bentuk lengkapnya aslinya adalah tanaluna. Dari kata nala yanalu. Nala yanalu artinya adalah memperoleh. Tanaluna artinya kalian memperoleh. Nah, ketika kita memasukkan lan, yang mana lan artinya adalah kalian tidak pernah. Lan tanalu, kalian tidak akan pernah memperoleh. Tanaluna ketika dia kemasukan lan, maka dia dibaca nasab. Terus tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya apakah tidak, tapi tanda nasabnya adalah dengan membuang nun yang ada di belakang ini. Maka lan tanaluna kalau kemasukan lan menjadi lan tanalu. Ya, di sini tambah alif yang dinamakan dengan alif fariqah. Itu alif yang membedakan antara wawu kalimah sama wawu huruf ataf. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Jadi wawu alif di sini dinamakan alif fariqah ya, yaitu alif yang membedakan yang membedakan antara wawu wawu akhir kalimat sama wawu dhamir, atau yang membedakan antara wawu dhamir dengan wawu ataf. Lan tanalu, kalian tidak akan memperoleh albirra, kebaikan, hatta tunfiku, sampai kalian menafkahkan sesuatu tuhibun yang kalian cinta ya. Ini sekilas kelihatannya gampang ya, tapi praktiknya susah sekali. Kalian tidak akan memperoleh kebaikan sampai kalian memberikan apa atau menafkahkan apa yang kalian suka. Karena biasanya kita menafkahkan sesuatu yang biasa yang kita sudah tidak membutuhkannya. Baju yang kita kasihkan adalah baju yang tidak pernah kita pakai lagi. Makanan yang kita berikan adalah makanan yang kita tidak mau lagi. Nah, itu makanya mengamalkan ini termasuk susah ya. Karena yang biasanya kita nafkah bersedekah itu sekilas seperti membuang sesuatu yang tidak kita butuhkan, dan kadang kita juga memilih-milih targetnya. Dulu guru saya bercerita, salah satu guru beliau yaitu Syekh Muhammad Yusuf, salah satu tindakan beliau adalah ketika beliau memakan sesuatu yang enak, kok beliau suka, itu langsung stop dengan makan Indomie. Oh, Indomie enak sekali. Itu langsung stop, langsung Indominya dikasihkan muridnya. Nah, beliau ingin mencoba berusaha mengamalkan ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Ini jadi dari sini sudah kita selesaikan tentang alamatun nasbiyah. Saya ulangi, alamat nasab ada 5. Fathah, alif, kasroh, ya, sama harfun nun. Fathah menjadi alamat nasab di 3 tempat, yaitu isim mufrad ya, jamak taksir, sama fi'il mudhari yang belakangnya tidak bertemu dengan sesuatu. Kemudian alif menjadi alamat nasab di satu tempat, yaitu asmaul khamsah. Kapan ada asmaul khamsah kalau dinasabkan, maka silahkan dibaca silahkan dikasih alif. Kasroh menjadi alamat nasab di satu tempat, yaitu jamak muannats salim.
Kalau kita pas menulis jamak muannas salim atau pas mengucapkan jamak muannas salim dalam kondisi nasab, misalkan dia menjadi maf'ul, maka silakan dikasrah. Innal muslimati, ya, itu muslimati, uhibbul jamilati. Nah, kemudian ya, dia menjadi alamat nasab di dua tempat, yaitu isim tasniyah, yaitu isim yang menunjukkan dua, sama jam mudzakkar salim, itu jamaknya lelaki, banyak yang selamat dari perubahan mufradnya. Kemudian 5, hasfun nun. Hasfun nun menjadi alamat nasab di satu tempat, yaitu afal khamsah. Apa itu afal khamsah? Afal khamsah adalah fi'il mudhari yang belakangnya bertemu dengan sesuatu. Sesuatu itu apa saja? Alif tasniyah, waw jamaah, sama ya muannattsah mukhatabah. Naam. Dari sini silakan ditanyakan, barangkali di sana ada yang ingin ditanyakan. Fadhal. Oh, sebentar Ustaz buka dulu ya. Naam, silakan. Ini ada pertanyaan, Afwan Ustaz mau nanya, selain fi'il mudhari mufrad mudzakkar ghaib yang mu'rab apalagi Ustaz? Ya, di sana pokoknya fi'il mudhari yang apa nama itu? Yang jadi gini, fi'il mudhari itu semuanya mu'rab ya. Fi'il mudhari semuanya mu'rab kecuali fi'il mudhari yang belakangnya bertemu dengan nun niswah sama nun taukid. Wa arabu mudhari'an inariya min nuni taukidin mubasyirin wa min nuni inasin kayaru'na manfutin ya. Jadi semua fi'il mudhari itu mu'rab semuanya, dalam tasrifannya itu mu'rab semua kecuali dua hal itu, yang yadribna sama tadribna itu saja. Selainnya itu mu'rab. Hanya saja bentuk cara mengirobnya berbeda ya, cara mengirobnya berbeda. Kalau yang belakangnya murni tidak ada tambahan alif ataupun wawu ataupun ya, maka dengan rofaknya dengan ditoma, nasabnya dengan di fathah. Tapi kalau belakangnya sudah ada tambahannya, maka rofaknya kemarin apa, dengan menetapkan nun tersebut, dan nasabnya dengan membuang nun tersebut. Misalkan yadribu, yadribani, yadribuna, itu ketiga-tiganya mu'rab ya. Cuma yadribu kalau dinasabkan yadriba, yadribani kalau dinasabkan la yadriba, lam yadribu ila akhirih. Ya, silakan. Aswal akhar, fadhal. Oh, Masya Allah sudah paham semuanya ya. Subhanallah. Baik. Kalau sudah paham semuanya, Ustaz lanjutkan ke alamatul jar ya. Ustaz lanjutkan ke alamat jar, biar kita sesuai dengan target ya. Oke, Ustaz lanjutkan. Nanti kalau antum ada pertanyaan bisa ditanyakan di akhir sesi. Nah, alamat jar, alamatul khafdi. Alamat jar ada 3. Alamatul khafdi atau alamat jar ada 3. Yang pertama adalah kasrah. Kasrah menjadi alamat jar di 3 tempat, isim mufrad, jamak taksir, sama jamak muannats salim. Jadi ketiga hal inilah ketika mereka dijarkan, maka kita menandai mereka dengan kasrah atau membaca mereka dengan bacaan kasrah. Dengan isim mufrad, kapan ada isim mufrad kalau dibaca jar? Misalkan dibaca jar adalah ketika kemasukan huruf jar. Itu yang saya sharekan kemarin, min ila an ala fi ruba, yang sudah pernah kita hafalkan sebelumnya. Maka kalau isim kalau huruf jar tadi itu menempel pada isim mufrad, maka silakan dibaca kasrah. Misalkan al-kitabu atau jangan al-kitabu, al-qalamu, walban itu, misalkan alal maktabi. Apa nak? Oh iya. Sebentar ya, papa lagi ngajar ya. Masalah sama Maya. Papa lagi ngajar. Al-qalamu alal maktabi. Maktab di sini dia kemasukan huruf jar ala ya. Dan tanda jarnya adalah dengan dikasrah. Jadi ini kita al-maktabi dibaca jar karena dia kemasukan ala, dan tanda jarnya adalah kasrah karena dia adalah isim mufrad. Begitu juga dengan jamak taksir ya, jamak taksir yang mana jamak taksir kalau dia dibaca jar, maka dia juga ditandai dengan apa? Dengan kasrah. Misalkan salam tu ala rijalin. Salam tu saya mengucapkan salam ala rijalin untuk laki-laki. Jadi rijal ini dia dibaca jar karena kemasukan ala,
dan tanda jernya adalah kasrah. Kenapa? Karena dia adalah jamak taksir. Kemudian yang ketiga adalah jamak muannats salim. Ya, jamak muannats salim juga ketika dia dijarkan, maka juga ditandai dengan kasrah. Misalkan saya lewat bertemu dengan perempuan-perempuan muslim. Marartu, saya lewat di muslimatin bertemu dengan perempuan-perempuan muslim. Muslimatin di sini dia dibaca jar karena kemasukan huruf jar ba, dan tanda jarnya adalah kasrah karena dia adalah jamak muannats salim. Yang kedua ya menjadi alamat jar di 3 tempat. Yang pertama adalah asmaul khamsah ya. Jadi asmaul khamsah kalau dia dijarkan maka memakai ya. Misalkan marartu bi abika. Marartu saya lewat bi abika bertemu dengan bapakmu. Jadi ini ada ya-nya ya. Bi abika, tapi tetap tapi tetap ismu asmaul khamsah yang sudah memenuhi syarat. Kalau dia tidak memenuhi syarat maka dianggap seperti isim mufrad biasa. Misalkan saya lewat bertemu dengan seorang bapak, marartu bi abin ya. Marartu bi abin ini pakai kasrah biasa karena dia belum memenuhi syarat. Syarat apa yang belum dipenuhi yaitu syarat dimudhofkan. Kemudian selanjutnya adalah isim tasniyah ya, isim tasniyah. Isim tasniyah yaitu isim yang menunjuk anti dua. Kalau dia dijarkan maka kita memakai ya. Ya, misalkan saya menulis dengan 2 pulpen, katabtu biqalamaini. Ya, isim tasniyah katabtu saya menulis biqalamaini dengan 2 pulpen. Ya, jadi ini ditandai dengan kasrah. Qalamaini dia dijarkan karena kemasukan huruf ba, dan tanda jarnya adalah ya karena dia adalah isim tasniyah. Yang ketiga jamu dzakar salim sama jamu dzakar salim kalau dia dijarkan maka juga memakai ya. Misalkan saya lewat bertemu dengan saya lewat bertemu dengan para orang muslim. Marartu bi muslimina. Saya lewat bertemu dengan lelaki-lelaki muslim. Muslimina dia dibaca jar karena kemasukan huruf jar ba, dan tanda jarnya adalah ya karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Dan yang terakhir fathah. Fathah menjadi alamat jar di satu tempat yaitu isim ghairu munsharif. Ya, isim ghairu munsharif. Apa itu isim ghairu munsharif? Ini isim ghairu munsharif ini hanya muncul di dalam pembahasan jar saja. Kalau rafa sama nasab, isim ghairu munsharif tidak pernah dibahas ya. Kenapa? Karena isim ghairu munsharif dalam masalah rafa ataupun nasab dia sama seperti isim lainnya. Jadi isim ghairu munsharif itu pada dasarnya isim ghairu munsharif adalah isim mufrad sama jamak taksir yang tidak bisa ditanwin. Ya. Isim mufrad sama jamak taksir yang tidak bisa ditanwin itu dinamakan dengan isim ghairu munsharif. Dalam rafa sama nasab kenapa tidak dibahas? Karena di situ antara yang bisa ditanwin sama yang tidak bisa ditanwin tandanya sama. Rafa'nya sama-sama dhammahnya, terus nasabnya pun sama-sama fathahnya. Tetapi di saat dia jar, nah isim ghairu munsharif ini berbeda. Karena itulah dibahas ya. Isim ghairu munsharif contohnya misalkan isim mufrad yang tidak bisa ditanwin misalkan adalah lafaz Ahmad. Ahmad ini dia tidak bisa ditanwin ya. Atau nama perempuan Fatimah. Fatimah juga tidak bisa ditanwin. Jadi kalau antum bilang Ahmadu Fatimatun, nah, kalau antum bilang Ahmadun dengan tanwin atau Fatimatun dengan tanwin, ini termasuk kesalahannya. Karena keduanya termasuk isim ghairu munsharif. Lah, Ahmad sama Fatimah ketika dia dijarkan, maka tanda jarnya itu bukan kasrah seperti isim lainnya, tapi tanda jarnya adalah fathah. Misalkan saya lewat bertemu dengan Ahmad. Marartu bi Ahmad. Marartu saya lewat bi Ahmad bertemu dengan Ahmad. Beda ketika ini Ahmad ini adalah Zaid, maka kita membacanya marartu bi Zaidin. Memakai apa? Memakai kasrah. Atau Fatimah. Saya lewat bertemu dengan Fatimah. Marartu bi Fatimata ya. Marartu bi Fatimata. Kemudian contohnya jamak yang istilahnya itu kalau jamak yang dibaca yang ghairu munsharif adalah misalkan lafaz masajid. Masajid ini selamanya tidak akan antum bisa baca masajidun ya. Salah. Jadi masajidu, masajida. Masajid ini ketika dia dibaca jar maka ditandai dengan fathah bukan kasrah. Misalkan saya sholat di masjid-masjid. Sholaitu,
Saya telah sholat fi masajida, di beberapa masjid. Jadi masajida di sini, masajida dibaca jer karena kemasukan huruf fi. Dan tanda jernya adalah fathah. Kenapa? Karena dia adalah isim ghairu munsharif ya. Jadi mungkin apa namanya itu? Mungkin antum baru pertama kali paham apa itu, baru pertama kali mendengar isim ghairu munsharif ya. Karena isim ghairu munsharif dalam rafa sama nasab dia tidak dibahas karena isim ghairu munsharif sama isim lainnya tidak ada perbedaan untuk nasab sama sama rafa. Tapi khusus untuk jar baru di situ ada pembeda. Nah, nanti di akhir bab kita akan belajar isim ghairu munsharif itu sebabnya apa. Jadi ya untuk menentukan ini munsharif atau ghairu munsharif di sana bisa kita pelajari ya, bisa kita pelajari ilahnya. Ya ada sebab kenapa isim itu menjadi ghairu munsharif. Ijma' wazin adilan anik li ma'rifatin raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Itu memang perlu kita pelajari karena itu sering sekali keluar dalam soal. Misalkan masajid, kenapa masajid tidak bisa di tanwin? Ya, alasannya adalah karena masajid adalah istighfar mutahal jumu. Misalkan Ahmad kenapa dia bisa tanwin? Karena dia adalah alamiah sama wazan fi'il. Nanti di akhir bab akan kita pelajari sebab kenapa isim itu tidak bisa menerima tanwin. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam bab ini adalah isim ghairu munsharif. Itu dia dijarkan memakai fathah selama tidak kemasukan al. Sebentar. Jadi isim ghairu munsharif dia jarnya memakai fathah kalau dia tidak kemasukan al. Kan seperti tadi sallaitu fi masajida. Masajida dibaca jar dan tanda jarnya adalah fathah. Karena dia adalah isim ghairu munsharif. Tapi kalau dia kemasukan al, maka tanda jarnya kembali ke kasroh. Kalau kemasukan al, misalkan sallaitu fil masajidi. Ya. Jadi wajur bil fathati ma lam yansharif ma lam yudhaf au yaku ba'da al-radif. Atau dia disandarkan, maksudnya disandarkan diidhofahkan ya. Misalkan saya sholat di masjid-masjidmu. Sallaitu fi masajidikum. Baik. Bisa difahami ya perbedaan dari tiga gambar ini. Sallaitu bukan gambar, tiga tulisan ini sallaitu fi masajida ini pakai fathah. Yang kedua sallaitu fil masajidi. Yang ketiga sallaitu fi masajidikum. Ya, yang pertama dia pakai fathah karena dia adalah isim ghairu munsharif. Yang kedua dan ketiga dia memakai kasrah karena dia meskipun ghairu munsharif tetapi ketambahan al sama disandarkan, yaitu diidhofahkan. Baik. Nah, mungkin antum bertanya, Ustaz, kenapa kok nggak ada pembahasan af'al khamsah atau fi'il mudhari lam yattasil bi akhiri syai'un? Ya, alasannya apa? Alasannya adalah karena jar itu tidak akan masuk dalam fi'il. Karena itulah dalam pembahasan jar tidak kita temui pembahasan af'al khamsah ataupun fi'il mudhari lam yattasil bi akhiri syai'un karena jar tidak masuk dalam pembahasan fi'il atau dalam perubahan fi'il. Nah, sampai sini kita sudah menyelesaikan alamat nasab dan alamat jar. Tinggal alamat jazm nanti bisa kita kebut ya. Fadhal, silakan. Oh, ini ada yang bertanya, Afwan Ustaz, kalau penggunaan nun taukid seperti apa? Nun taukid adalah nun yang digunakan untuk memberi penguatan. Ya, misalkan yadhabu zaidun, itu artinya adalah misalkan yadhabu zaidun. Yadhabu yadhabu zaidun, Zaid sedang pergi. Nah, kalau antum pengen menguatkan bahwasanya Zaid sungguh sedang pergi, maka ini dengan menambahkan nun. Yadhabanna zaidun. Jadi ada nun yang ditanwin di sini ya. Yadhabanna zaidun. Nah, fi'il mudhari kalau dia sudah bertemu dengan nun taukid seperti ini, maka dia selamanya tidak akan bisa berubah. Jadi andaikan ini kemasukan lam, tetap baca lam yadhabanna. Kemasukan lan pun baca tetap lan yadhabanna. Karena itulah dihukumi dengan mabniya. Jadi wa fi'lu amrin wa mudin bunya wa arabu mudhari'an innar ya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inasin kayak nomor putih.
Atau contohnya fi'il mudhari' wallahi la akidan asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin gitu ya. La akidanna, akan aku hancurkan atau aku jatuhkan. Nah, silahkan. Soal akhir. Apa Ustaz, terus bentuk nasabnya isim ghairu munsharif apa Ustaz? Seperti yang Ustaz bilang tadi ya, bahwasanya isim ghairu munsharif dalam bentuk rafa ataupun nasab itu sama seperti isim munsharif. Jadi tidak ada perbedaan. Ya. Misalkan Ahmad ya, Ahmad ketika dia dirofakan jaa Ahmadu, seperti isim mufrad biasa. Jaa Zaidun, jaa Ahmad. Bedanya kalau Ahmad tidak boleh ditanwin, ya hanya memakai domah saja. Kalau Zaidun di situ ditanwin. Atau ketika dia dinasabkan sama-sama fathahnya, ro'aitu Zaidan, ro'aitu Ahmada. Nah, bedanya adalah ketika dijarkan, karena itulah ketika dijarkan baru muncul pembahasan isim ghairu munsharif. Karena kalau Zaid, kalau dia dijarkan pakainya kasroh. Marartu bi Zaidin kasroh. Tapi kalau Ahmad, marartu bi Ahmada. Nah, oh sorry, matikan ya. Ya, silakan yang mau bertanya. Fadal akhi Atqan. Ustaz, bagaimana membedakan nama-nama yang dia tergolong mensorib dan yang bisa diganti seperti ya akhi. Ustaz, bagaimana cara membedakan nama-nama yang munsharif sama nama-nama yang tidak munsharif ya. Jadi gini, nanti ya setelah pembelajaran ini selesai, nanti akan kita bahas ya, apa sih sebab-sebabnya isim itu tidak bisa ditanwin. Dan gini, salah satu sebab isim tidak bisa ditanwin adalah ketika dia menjadi nama dan dia adalah nama perempuan. Kan Fatimatu yang ada tak anisnya itu Fatimatu atau apa namanya itu? Maryamu, terus Zainabu. Nah, ini semuanya nama-nama ini dia tidak bisa ditanwin. Jadi karena dia menjadi nama dan perempuan ya. Itu salah satu tempat isim itu tidak bisa ditanwin. Atau dia nama dan dia mengikuti wazan fi'il ya. Jadi seperti fi'il misalkan Yazid. Yazid kan seperti fi'il mudhari. Karena itulah dia juga ghairu munsharif. Nanti akan kita bahas tuntas ya, Atqan ya. Nanti akan kita bahas ijma' wazin adilan itu ya. Nanti pembahasannya agak panjang. Jadi butuh satu pertemuan lengkap. Ya. Ini ada pembahasan. Afwan Ustaz, bagaimana cara pemakaian huruf jar seperti di soal-soal kemenak? Salah satu contohnya raghibtu an atau raghibtu fi syukran Ustaz. Itu kalau nggak salah namanya kolokasi ya. Jadi kolokasi itu kapan sih yang kita pakai itu apakah min, apakah ila, apakah an, apakah fi. Ini pada dasarnya tidak ada rumus patennya, tapi ini memang harus banyak-banyak membaca. Biasanya di soal-soal TOEFL di sana dikumpulkan penggunaan huruf jar. Misalkan saya membutuhkanmu. Nah, biasanya itu ahtaju ila. Jadi kan gini, wa'adil laziman bi harfi jarri. Muta'addikanlah fi'il lazim dengan huruf jar. Nah, tetapi huruf jar di situ yang bisa memuta'addikan fi'il itu berbeda-beda. Ada kalanya fi'il yang muta'addinya pakai ila, ada kalanya fi'il yang muta'addinya pakai an atau pakai fi, dan itu akan menunjukkan arti yang berbeda-beda. Misalkan koma ya. Koma itu adalah fi'il lazim. Koma zaitun. Koma itu artinya Zaid berdiri. Tapi kalau dia kemasukan bi, maka nanti artinya bukanlah berdiri, tapi artinya adalah melakukan. Dan qama Zaidun bi ziyarati Indonesia. Zaid melakukan kunjungan ke Indonesia. Qama Zaidun bi dzarfi Zaid melakukan pemukulan terhadapku. Nah, jadi itu memang butuh apa namanya? Butuh banyak membaca atau antum melihat referensi-referensi yang istilahnya membahas itu semua. Ya, biasanya di buku-buku TOEFL ya. Kalau antum beli buku TOEFL Ustaz Migdad di situ ada kolokasi. Jadi apa itu? Fi'il yang muta'addin itu biasanya pakai apa? Misalkan khofa min sama khofa ala. Itu akan menunjukkan arti yang berbeda. Misalkan antum bilang khofa atau saya bilang khiftu min Zaidin. Saya takut dari Zaid. Jadi itu Zaid bagi saya adalah sesuatu yang menakutkan. Tapi kalau saya bilang khiftu ala Zaidin, itu saya takut akan Zaid. Maksudnya adalah saya menakutkan takut akan kondisi yang terjadi terhadap Zaid. Khiftu ala waladi, saya takut kondisi anak saya. Tapi kalau pakai min, khiftu min asadin, saya takut dari singa. Nah ya. Oke, soal lain, soal akhir, fadhal.
Masih ada 7 menit untuk kita. Tidak ada pertanyaan? Baik. Jika kana ma'indakum soal, mari kita tutup pertemuan sore kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekodnya nanti Ustaz sampaikan di grup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Ustaz.